Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proses pendaftaran perizinan e-BPOM atau e-Reg BPOM online. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah pernah membaca sekilas mengenai e-BPOM. Simak dengan baik beberapa pertanyaan yang harus disiapkan dalam proses pendaftaran online. Enjoy the video ya guys. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Kamu tidak perlu khawatir lagi dan merasa kesulitan untuk mendaftarkan produk yang akan kamu jual ke BPOM agar mendapatkan izin resmi, karena kamu bisa melakukan proses registrasi melalui situs website resmi e-Reg BPOM. Selain itu, kamu juga sudah mengetahui apa saja syarat yang dibutuhkan. Selanjutnya, saat kamu memahami bagaimana cara pendaftarannya. Yang pertama, sebelum kamu mendaftarkan produk, kamu harus mendaftarkan perusahaan kamu terlebih dahulu. Yang pertama, kunjungi situs Reg e-BPOM dengan klik di sini. Nah, pilih menu registrasi akun, lalu klik baru. Untuk membuat akun baru pertama kali, klik registrasi akun baru di e-BPOM. Nah, selanjutnya kamu akan diarahkan ke halaman formulir registrasi. Silakan isi sesuai data yang dibutuhkan, meliputi data perusahaan, data penanggung jawab, data user. Isi data registrasi e-BPOM online. Perlu diperhatikan dalam pengisian, data harus benar-benar teliti dan hati-hati. Yang kedua, pastikan data dan yang diisi itu valid. Jika sudah mengisinya dengan lengkap, klik halaman selanjutnya. Yang ketiga, lalu pastikan data periksa sarana badai yang disikat PSB yang dimiliki oleh masing-masing pabrik lokal. Yang pertama, berisikan surat permohonan, surat kuasa, legalitas perusahaan. Nah, ini mencakup yaitu seperti akte, MPWP perusahaan, NIB, izin usaha, dan domisili. Yang ketiga, LOA, Letter of Appointment, bila produk impor. Yang keempat, CFR, Certificate of for Sale, bila impor. Yang selanjutnya, HACCP, GMP, ISO bila impor. SOP ini banyak bagiannya, yang terpenting hanya di bagian penanganan hama, penerimaan barang, penyimpanan pendustrian, SOP pengawasan mutu, kebersihan, sanititas sasara, sanititas karyawan, kebersihan ruangan, SOP penakaran barang, SOP penarikan barang bermasalah yang disingkat dengan recall. Selanjutnya, denah gedung atau kantor, lokasi gudang atau kantor, surat pernyataan bersedia di audit. Selanjutnya, jumlah tabung pemadam kebakaran wajib ada, jumlah pelet atau rak penyimpanan barang wajib ada. Yang ketiga, unggah semua berkas sesuai dengan persyaratan yang di atas. Kirimkan juga persyaratan berkas dalam bentuk fisik hard copy ke dalam e-BPOM yang tertera pada halaman registrasi. Tunggu pemeriksaan. Apabila permohonan kamu disetujui atau ditolak oleh petugas e-BPOM, hasilnya akan disampaikan melalui situs email kalian masing-masing. Jadi pastikan bahwa email kamu aktif. Cara mendaftarkan produk pangan Lauris di e-BPOM. Setelah mendaftarkan produk perusahaan kamu, berikutnya kamu bisa mendaftarkan produk yang akan kamu jual untuk mendapatkan izin edar BPOM. Pendaftaran produk ini juga dapat dilakukan melalui e-BPOM. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kunjungi situs web e-BPOM dengan klik link di sini, atau buka aplikasi e-BPOM yang sudah kamu unduh pada Google Play Store atau Apple Store. Yang kedua, pada bagian e-registrasi pangan, silakan klik login web BPOM. Lalu, masukkan user ID, password, dan isi data login web BPOM. Isikan data-data yang diminta seperti data produk, data bahan baku, data hasil analisis, data informasi nilai gizi, serta data klaim produk. Yang keempat, unggah semua berkas sesuai dengan yang dipersyaratkan. Yang kelima, kirimkan juga persyaratan berkas dalam bentuk fisik ke alamat atau bisa diserahkan langsung mengunjungi kantor
keenam, setelah itu akan ada proses verifikasi data permohonan dan rencana label. Yang ketujuh, lakukan pembayaran sesuai dengan SPB atau surat perintah bayar dan unggah bukti pembayaran ke situs web eBPOM. Yang kedelapan, pembayaran kamu akan diverifikasi, kemudian seluruh berkas akan divalidasi oleh petugas BPOM. Yang ke-10 atau yang terakhir, dari pendaftaran kamu tinggal menunggu persetujuan dan cek dari BPOM untuk mendapatkan nomor izin edar atau NIE. Umumnya, surat persetujuan tersebut dikeluarkan maksimal 30 hari sejak pendaftaran. Langsung saja, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, kamu akan dikenakan biaya ketika melakukan pendaftaran izin edar BPOM. Biaya tersebut akan masuk ke dalam biaya pemerintah negara bukan pajak. Jumlahnya sekitar 100.000 sampai 2 jutaan, tergantung pada jenis usaha yang kamu miliki. Semakin berisiko produk yang didaftarkan, maka semakin tinggi pula biaya yang ditanggung. Mengapa begitu? Karena semakin banyaknya survei dan pemeriksaan terhadap produk, apalagi untuk produk yang risikonya tinggi. BPOM tentunya memiliki wewenang untuk menerbitkan izin edar produk, melakukan pengawasan obat dan makanan, serta memberi sanksi administratif bagi yang melanggar. Ini sesuai dengan Peraturan Presiden nomor tahun 2017. Sebagai masyarakat awam yang ragu terhadap keaslian produk-produk, kamu bisa melakukan cek izin produk BPOM dengan mudah secara online melakukan situs resmi eBPOM. Rendahnya pengetahuan masyarakat untuk mengetahui kandungan produk secara benar menjadi alasan BPOM menyediakan fasilitas pengecekan ini dengan tujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen terhadap makanan, minuman, obat-obatan, serta kosmetik yang beredar. BPOM menjadi garda terdepan dalam mendeteksi, mencegah, serta mengawasi segala produk yang beredar. Sekian. Cara cek produk BPOM. Cek izin produk melalui situs web BPOM dilakukan berdasarkan beberapa kategori, yaitu yang pertama nomor registrasi, nama produk, merek, jumlah dan kemasan, bentuk sediaan, komposisi, dan nama pendaftar. Kunjungi situs web BPOM untuk mengecek produk, klik di sini. Atau buka aplikasi eBPOM yang sudah kamu unduh pada Google Play Store atau Apple Store. Masukkan data di kolom kata kunci berdasarkan kategori nomor registrasi, nama produk, merek, jumlah dan kemasan, bentuk sediaan, komposisi, atau nama pendaftar. Lalu, klik cari. Kamu akan melihat produk-produk dengan nama yang berkaitan dengan kata kunci yang kamu masukkan. Lihat gambar di atas, halaman akan menampilkan nomor registrasi, produk, dan pendaftar. Perusahaan yang mendaftarkan produk. Kolom pertama disebutkan dengan nomor registrasi yang diawali dengan kode MD, di mana kode MD tersebut merupakan produk dalam negeri. Sedangkan untuk kolom kedua disebutkan jenis produk, merek produk, dan juga jenis kemasannya. Sementara itu, di kolom ketiga disebutkan nama perusahaan yang mendaftarkan izin edar BPOM serta lokasinya. Jika produk yang kamu cari sudah mencantumkan nomor registrasi pada label, langsung saja cari berdasarkan kategori nomor registrasi tanpa kode di depannya atau cukup angkanya saja. Syarat cek produk BPOM. Tidak ada syarat khusus untuk melakukan pengecekan produk di situs BPOM. Kamu hanya perlu menyiapkan nomor izin edar yang tertera pada kemasan. Produk yang nomornya terdaftar di situs BPOM sudah pasti memiliki izin resmi asli dari BPOM. Kamu perlu waspada akan hal ini, sebab sudah banyak produk-produk yang asal mencantumkan nomor izin palsu seolah-olah produk tersebut sudah mendapat izin dari BPOM. Tapi, jika produk terkait tidak mencantumkan nomor registrasi BPOM, kamu bisa melakukan pengecekan atas merek atau nama produknya. Namun, perlu diketahui apabila sebuah produk tidak memiliki nomor registrasi, artinya produk tersebut perlu diwaspadai, karena dikhawatirkan beresiko bagi
keselamatan dan kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Masing-masing kode yang menyertai nomor registrasi pada produk yang kami temui ternyata memiliki makna masing-masing yang menunjukkan kategori dan jenis produk. Ketahui kode registrasi saat melakukan cek izin produk BPOM. Cara mengetahui kode produk dan berikut adalah keterangannya. CA. Kosmetika dengan tanda notifikasi. NA. Kosmetika atau obat yang dijual secara online. CD. Kosmetik dari dalam negeri. CL. Kosmetik dari luar negeri atau impor. TR. Obat tradisional dari dalam negeri. TI. Obat tradisional dari luar negeri atau impor. SD. Suplemen produk produksi dari dalam negeri. SI. Suplemen produksi dari luar negeri atau impor. MD. Makanan produksi dari dalam negeri. ML. Makanan produksi dari luar negeri atau impor. Kode dan nomor registrasi yang tertera pada label produk memiliki makna bukan angka yang asal dicantumkan. Beginilah cara bacanya. Contoh, kode MD strip 5 strip 652 strip 26 strip 143 strip 020. MD berarti makanan dalam negeri. Kode 5 adalah kode kemasan yang artinya 1-9. Kode 652 sama dengan kode jenis pangan. Lalu kode 26 sama dengan kode jenis pangan. Lalu kode 26 adalah kode urut provinsi. Selanjutnya 143 adalah kode urut produk dari pabrik. Lalu 020 adalah kode urut produk dari provinsi. Terima kasih.